pagi God Lovers. Pasti kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, karena memang kasih-Nya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Yesus, Kau Bapa-Ku, Kau Tuhanku, Kau penolongku. Kasih-Mu dahsyat Tuhan, kasih-Mu sungguh besar. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Oh, Kau beri yang kami minta, kami mencari-Mu. Oh Tuhan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven.
Dan ini merupakan program yang cukup menarik buat kita semuanya. Kita akan bersama-sama menyimaknya dengan baik. Tema ini adalah merenovasi hati. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus dan seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, kata merenovasi hati itu adalah satu hal yang cukup penting yang harus kita lakukan. Apabila saudaraku sekalian melihat rumah yang sudah kotor, kemudian keadaan rumah itu udah tidak mengenakkan, kemudian rumah itu kalau kita tinggali rasanya pengap, maka perlu direnovasi. Supaya apa? Supaya nampak indah, nampak elok, nampak baik. Sehingga setiap orang yang ada di dalamnya boleh merasakan bahwa rumah itu menyejukkan, rumah ini menyenangkan. Coba kalau saudara bayangkan bahwa rumah di mana kita tinggal sudah pengap, bau, kemudian kotor di sana sini. Waduh, kita juga melihatnya enggak enak dan merasakannya juga enggak enak. Demikian juga dengan hati kita. Rupanya saudara, hati kita itu perlu direnovasi. Kenapa perlu direnovasi? Karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, rencana-rencana kita kadangkala salah di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil kadangkala juga salah di hadapan Tuhan. Maka kalau hati kita udah kotor, pengap, karena rumah hati kita harusnya tempat tinggalnya Roh Kudus, tetapi ini penuh dengan kotoran, penuh dengan bau busuk. Wah, itu sama sekali tidak mengenakan. Maka daripada itu, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, God lover yang ada dalam program Word from Heaven ini, kita akan bersama-sama melihat kenapa hati kita itu perlu direnovasi agar supaya nampak indah, nampak elok, karena hati kita itu tempat bertahtanya Roh Kudus. Yang pertama rupanya saudara, karena hati itu adalah pusat dari kehidupan kita. Maka kalau hati itu adalah pusat dari kehidupan kita, mau tidak mau saudara dan saya harus mengerti bahwa ternyata Tuhan menghendaki agar supaya kehidupan kita itu harus senantiasa kita jaga, kita tata. Kemudian setiap rencana yang kita ambil berpadanan dengan rencana Tuhan. Nah, saya bacakan ayatnya saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati, supaya hati kita itu tidak menyimpang di hadapan Tuhan. Agar hati kita ini betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Karena keinginan kita itu sangat berkait dengan hati kita. Rencana kita sangat berkait dengan hati kita. Saudara, kalau pengetahuan saja itu bisa dipelajari. Tetapi hati itu pusat dari setiap keputusan yang kita ambil. Baik setiap kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Apalagi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Maka semua keputusan yang keluar dari pikiran kita harus keluar dari hati kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu saudara tidak salah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau mau terus bahagia saudara, maka jagalah hati. Kalau selalu terus ingin sukacita hidupmu saudara, jagalah hati. Kalau engkau ingin merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kau jalani di tengah-tengah hidup keluarga, maka jagalah hati kita. Nah, yang kedua saudara, kenapa kita harus merenovasi hati? Karena hati adalah pusat dari kesucian. Saya bacakan ayatnya saudara. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud pun berdoa, jadikanlah hatiku tahir.
Tahir itu bersih. Tahir itu tidak terganggu oleh kotoran-kotoran dunia ini. Walaupun kenyataannya saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita masih bergaul juga dengan orang yang tidak suci amat, saudara. Banyak juga bahkan kita bergaul dengan orang-orang yang jahat kita tidak tahu. Yang punya rancangan busuk kita juga tidak tahu. Tetapi kalau ini adalah perintah Tuhan, bahwa hati adalah pusat kesucian, maka kesucian batin kita ini harus terus kita jaga, saudara. Kenapa harus kita jaga? Karena memang hati ini, saudara, diberikan oleh Tuhan agar kita mampu menikmati yang namanya ketenangan hidup. Baik ketenangan hidup dalam keluarga kita, bersama suami, istri, orang tua, dan anak-anak kita. Bahkan juga saudara dengan teman-teman kita dan handai tolan kita. Baik di tempat kerja kita, bahkan di tempat pelayanan kita. Kalau sampai hati kita tidak bersih, saudara, waduh, berbahaya buat kita. Dan yang ketiga, saudara, yang harus kita jaga, yang harus kita renovasi ini. Karena yang ketiga itu hati adalah pusat dari iman yang mendatangkan keselamatan. Keselamatan ini nilainya sangat mahal, saudara. Maka saudara dan saya perlu menjaga agar iman kita semakin bertumbuh sempurna. Sampai kapan pertumbuhan iman kita sempurna? Sampai kita betul-betul merasakan bahwa Tuhan sama sekali tidak meninggalkan kita. Karena firman Tuhan berkata demikian. Pada saat kita dipimpin dan dituntunnya, maka Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau sampai kesudahan zaman Tuhan menyertai kita, saudara dan saya perlu untuk senantiasa tinggal di dalam iman kita yang terus bergantung kepada Tuhan. Sukses buat saudara dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri atas kami. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang tanpa batas. Biarlah kami senantiasa memberikan hidup kami, menjaga hati kami, agar supaya hati kami tetap bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati kami semua, para penonton yang mendengarkan program kami hari ini. Tuhan terus memberkati dalam karya, dalam kerja, di tengah rumah tangga. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi kuat kuasa Roh Kudus terus akan berbicara, menyempurnakan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Dan kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. God's lover yang kami kasihi, diharapkan agar saudara membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, sehingga mereka juga memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati.